Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada hal yang menarik ya dari Hendry Satrio, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi, yang mengatakan bahwa Hendry Satrio sebut dalam hati kecil pemerintah dan buzzer, Anies paling layak gantikan Jokowi. Fajar.co.id, menurut Anda bagaimana? Apakah dia layak atau tidak menggantikan Jokowi ya? Jadi Sobat Era sekalian, kenapa dianggap paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Ya karena tentu saja karena kualitas ya. Bahkan saya katakan dalam beberapa kesempatan Anies Baswedan ya itu dalam kondisi ketika dia menjelang menjadi capres sekarang ini, waduh jauh kualitasnya dibandingkan Jokowi ketika mau menjadi presiden juga. Demikian juga bekal dan latar belakangnya. Jokowi sebelum jadi presiden ya menang di Solo sebagai wali kota. Kita lihat itu kota yang apa istilahnya ya, monolitik lah kurang lebih. Kota yang tidak banyak heterogenitasnya, bisa dibilang homogen. Kemudian baru menjabat sebagai gubernur DKI 2 tahun saja, 2012, 2014, dan tidak efektif 2 tahunnya karena dia sudah sibuk berkampanye. Jadi Anies sementara itu dia punya pengalaman 5 tahun sebagai gubernur DKI dengan segala dinamikanya dan pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan paling tidak selama 2 tahun setengah. Dari sana sebenarnya dari sisi pengalaman Anies jauh lebih kaya. Apalagi sebelumnya Anies juga seorang rektor di perguruan dan lain sebagainya. Jenjang pendidikannya jauh sekali ya. Jenjang pendidikannya Anies PhD, sementara Jokowi S1 itu pun dipermasalahkan keabsahan ijazah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara apakah Anies layak menggantikan Jokowi, sangat layak, beribu-ribu kali layak. Nah inilah yang barangkali ditangkap Hendry Satrio bahwa dalam hati kecil pemerintah Anies dan dalam hati kecil pemerintah dan buzzer Anies itu layak menggantikan Presiden Jokowi. Kalau saya mengatakan sangat layak, berkali-kali lipat kelayakannya. Ya kalau kita bicara tentang head to head kualitas, Anies in general menurut saya punya poin quality yang jauh lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo, dan ya sedikit banyak juga lebih unggul dibandingkan Prabowo Subianto. Prabowo memang lebih kuat barangkali dari aspek bisnis dan lain sebagainya, aspek pertahanan dan pertahanan dan keamanan, tapi aspek lainnya belum tentu. Apalagi Prabowo menghadapi kondisi fisik yang tentu tidak lagi bugar karena dia berusia di atas 70 tahun. Dan kita tahu bahwa kebugaran itu penting untuk memimpin negara ini. Jadi kalau dikatakan layak, sudah sangat layak. Kondisi Anies berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan kondisi Presiden Jokowi ketika hendak menjadi presiden. Oke. Itu pendapat saya pribadi. Ada yang marah. Masa begitu saja marah ya. Oke, coba kita bacakan apa yang dikatakan Hendry Satrio ini. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi ini dari fajar.co.id Jakarta. Hendry Satrio menyebut pemerintah sejatinya dalam hati kecilnya yakin bakal calon presiden Anies Baswedan jadi presiden RI selanjutnya. Makanya kemudian alasannya dia ingin sekali memastikan bahwa the next presiden ini melanjutkan IKN. Itu alam bawah sadar yang terkadang kita tidak bisa pungkiri atau secara tidak sadar diungkapkan oleh pemerintah, kata Hendry dalam keterangannya. Demikian pula lanjut juru bicara Anies Baswedan ini, di bawah alam sadar para buzzer jahat
Sebetulnya mereka mengakui bahwa yang bisa melanjutkan kerja Jokowi hanya Anies Baswedan. Sebab nggak ada yang lain dikritisi seperti itu. Misalnya Pak Ganjar bikin hal bagus di Jawa Tengah, apakah ada lontaran itu idenya Pak Presiden dari pusat tuh tinggal dijalankan Pak Ganjar? Nggak pernah begitu. Tapi kalau Anies melanjutkan kerja Jokowi, jadi sebetulnya kan sudah jelas para buzzer jahat ini menyadari bahwa the next presiden itu Anies Baswedan. Cuma mereka gelisah, ini Anies mau ngapain, ini mau ngapain, terus menerus di challenge tutur dia. Selanjutnya pertanyaan seputar IKN itu terlontar kala Anies Baswedan menghadiri undangan Rakernas Apeksi di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Sifat politisi Indonesia itu kalau bagus akan diteruskan, kemudian diklaim di ujung tuh. Tinggal diterusin pada saat peresmiannya, dia yang resmiin. Sementara pemimpin sebelumnya biasanya akan setengah mati meyakinkan bahwa ini yang mulai saya nih. Atau misalnya ada barang bagus, gimana caranya supaya pemimpin sebelumnya tidak diingat, diubah sama dia, direnovasi sama dia supaya jasa pemimpin sebelumnya itu tidak kelihatan. Itu kayak JIS ya. Itu kan sifat politisi Indonesia rata-rata begitu. Saya nggak bilang semua ungkapnya. Apalagi ya, kita lanjutkan. Namun kalau kemudian dari awal pemimpin yang punya program ini memaksakan programnya harus diteruskan, justru jadi pertanyaan. Menurut Hendry Satrio, sebetulnya perubahan itu juga masuk dalam porsi mengkritisi atau mengevaluasi beberapa program. Kalau memang bagus ya dilanjutkan, kalau memang perlu dievaluasi ya dievaluasi. Hensat pun memandang ketika Anies Baswedan kemudian mengatakan misalnya akan dicek apa yang harus dikoreksi, apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dilanjutkan. Hal tersebut sangat objektif. Jadi Pak Prabowo dan Mas Ganjar mau bicara apa nanti tentang IKN. Sedangkan Pak Jokowi saja kewalahan, ujar dia. Di sisi lain, Hensat mengaku senang polemik tentang renovasi JIS jelang Piala Dunia usia 17 tahun, termasuk terkait penilaian bahwa rumput di lapangan sepak bola tersebut tidak memenuhi standar FIFA. Ya, yang saya suka itu adalah perdebatannya adalah perdebatan di pembangunan pada akhirnya. Kita sabar-sabar saja, para pendukung Mas Anies itu sabar-sabar saja karena sejarah sudah menuliskan bahwa yang membangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau kemudian nanti ada plakat lain direnovasi oleh siapa, ya terserah saja. Namun masyarakat akan bertanya siapa yang pertama, karena yang pertama ini tidak tergantikan pungkasnya. Ya itulah. Jejak Anies mau di JIS mau dihilangkan. Jadi menurut saya memang cara-cara ini ya cara-cara kampungan ya menurut saya. Sama seperti Luhut bilang ke AHY kampungan, tetapi dibalas oleh Demokrat yang kampungan itu kalau dikritik marah. Itu yang namanya kampungan. Kita nanti bahas soal kampung mengampung ya. Gitu. Oke. Jadi Anies, Luhut dan kubu AHY perang kampungan ya. Oke, kita lihat ya. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi saya mengatakan kalau Anies dianggap tidak lebih baik dari Presiden Jokowi. Dari segenap aspek manapun jauh lebih baik ya. You name it lah. Mulai dari fisik sampai metafisik ya. Mulai dari hal yang sifatnya terlihat mulai sampai yang tidak terlihat ya. Ya yang terlihat itu ya mungkin cara bicara ya, cara berpidato. Yang tidak terlihat itu adalah ya kemampuan-kemampuan yang barangkali tidak bisa tampak ya, hanya bisa kita rasakan. Misalnya gesture kepemimpinan dan lain sebagainya. Apakah Anies ada kelemahan? Ya banyak manusia ya, nggak mungkin tidak ada kelemahan. Seperti halnya Presiden Jokowi. Tapi kalau kita bicara tentang head to head perbandingan, ya rasanya saya tidak mungkin mengatakan bahwa Anies itu bukan pemimpin yang layak kalau dibandingkan dengan Presiden Jokowi. Ya. Kalau Presiden Jokowi saja layak memimpin Indonesia, apalagi Anies Baswedan. Itu saja pernyataan singkatnya ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Biasanya pendukung marah-marah nih. Coba kita bacakan ya. Sabir Santa Pertamak Sartono Rahim, sehat-sehat selalu Pak RH. Kemudian
alam kubur Jokowi terbaik. Oke lah. Nini Dekok, Henry Satrio dukun palsu. Aziz Edogawa, apa ini merah putih. Joki Japren, Assalamualaikum Bang Repli, pakai P ya, Rapli lagi. Semoga Pak Anies sukses. Tasrifin, apalagi Anies diberi gelar Imam Mahdi oleh Abah Aos. Kalau itu nggak ikut-ikut ya. Alhamdulillah Bu Khofifa tidak bersedia, semakin menyadari siapa sebenarnya Anies Baswedan. Terima kasih ya Allah, semoga semakin banyak umat yang kau insafkan. Amin ya rabbal alamin. Jangan bawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala ya untuk doa yang tidak benar ya. Oke. Kemudian ya iyalah calon satu suka perang, satunya kurang inisiatif kebijakan. Hanya Anies punya konsep kebijakan publik yang adil. Oke. Penny Kusumawati, Hovifah jadi beban lah, kasusnya belum jelas yang kemarin itu ya. Kemudian Mas Anies lebih original, cerdas dan visioner, begitulah menurut saya. Ganjar masih gubernur tapi keliling sana sini untuk pencitraan, bahkan Gibran juga ikut-ikutan menemani dia. Mereka harus periksa atas pelanggaran mangkir dari tugas dan duit yang dipakai untuk itu. Ya itulah susahnya ya. Belum apa-apa prinsip good governance dan clean government dilanggar. Misalnya perjalanan Ganjar kemana-mana itu pakai uang apa? Apakah dia pakai uang dinas sebagai gubernur? Padahal urusannya adalah urusan pencapresan. Ngapain dia datang misalnya di pertemuan Kades se-Jawa Barat atau di Jawa Timur dan lain sebagainya yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat atau rakyat Jawa Tengah. Harusnya rakyat Jawa Tengah marah dong. Kalau memang mau begitu fair berhenti sebagai gubernur ya. Itu hal yang sama termasuk juga kepada Prabowo Subianto kalau seandainya menggunakan public facilities untuk kepentingan kampanye terselubung ya. Oke. Mari kita bersama-sama mendukung ARB, Anies Rashid Baswedan, AHY dan Gatot Nurmantio masing-masing dan berturut-turut selaku Presiden, Wapres dan Menhan RI periode 2024-2029. Sedangkan Capres lainnya dipastikan jadi boneka. Ya apa mau ya. Kemudian Gatot diiming-imingi sebagai Menteri Pertahanan ya. Oke, but it's okay. Kemudian rasanya memang kita harus melihat ini secara objektif. Semua kandidat baik, namun jujur saya sampaikan Anies lebih baik. Bismillah dukung Pak Anies. Yang baik akan tetap baik, yang busuk lama-lama tercium baunya. Anies is the best. Kemudian apa lagi ya? Apa ini kok ada company profiling gimana maksudnya Pak? Oke. Pak RH, kami akan kirim company profile sebagai komunitas UMKM seluruh Indonesia yang ingin berkunjung di RH Channel. Boleh? Ya boleh saja ya, nanti di about atau tentang dari channel ini. Ada kan kalau ujung kanan about bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia tentang. Itu ada nomor handphone yang bisa dihubungi ya. Silakan hubungi, nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Saran saya kepada rezim, hapuskan threshold 20% biar makin banyak oposisi yang nyalon. Karena saya pribadi akan milih Rizal Ramli kalau beliau nyapres ya. Itu malah bagus ya biar kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Bahkan saya kadang-kadang memiliki ide yang agak nakal-nakal sedikit ya. Jadi daripada orang ribut siapa capresnya, lebih baik tidak ada calon wakil presiden. Lalu bagaimana caranya? Semua itu capres, calon presiden, ya. Nah, nanti siapa yang kalah itu dipilih oleh pemenang untuk dijadikan cawapresnya, dijadikan wapresnya. Wah, itu memang unik ya, belum ada di dunia. Artinya tidak ada kompetisi sebagai calon wakil presiden. Yang ada adalah kompetisi sebagai calon presiden. Let's say misalnya 7 calon. Udah calon presiden semua daripada kita pusing-pusing kan.
debat calon wakil presiden gak ada magnitude-nya. Lalu kan yang menang kan misalnya 6 calon yang menang kan pasti 1. Nah tinggal 5 yang kalah. Apakah kemudian yang kalahnya di putaran pertama atau di putaran kedua itu soal lain. Dari 5 yang kalah itulah kemudian pemenang mengambil salah satunya untuk dijadikan wapres. Itu bagus malah. Jadi real kan, terpaksa melakukan rekonsiliasi dan real bahwa wapresnya betul-betul memang punya masa, bukan wapres yang cuma sekedar ikut nimbrung lalu punya potensi untuk menjadi calon presiden. Misalnya begitu, tapi itu kan harus mengubah konstitusi. Tapi why not ya? Jadi kita nggak pusing-pusing lagi cari wakil presiden ke sana kemari, nyocok-nyocokin dan lain sebagainya. Pokoknya calon presiden, dan untuk itu threshold harus dihilangkan ya. Itu pendapat, sekali lagi namanya pendapat ya, bisa setuju bisa tidak ya. Sobat Era sekalian, itu saja dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan lainnya. Terus tonton channel ini ya. Dan juga merchandise-nya ya, stok masih banyak, baik itu t-shirt ya kan, polo shirt, jaket ya, jumper dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.